Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Homaira, NPM 21082604143 akan menjelaskan tentang tugas remedial healthy management, yaitu tentang kasus dugaan tolak pasien BPJS yang tak layak opname. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang berita di rumah sakit umum daerah, di mana rumah sakit ini diduga menolak pasien BPJS karena tak layak opname. Ada tiga hal yang akan saya bahas, yaitu pertama, prinsip etik versus realita pembayaran, lalu yang kedua, apa itu UHC, dan yang ketiga, tantangan, dampak, dan solusinya. Yang pertama, prinsip etik versi realita pembayaran. Nah, prinsip apa yang didapat oleh pasien, yaitu yang pertama, prinsip benefisensi, yaitu memberikan tindakan terbaik untuk kesejahteraan pasien, baik secara fisik maupun emosional, yang mana ini termasuk dengan memberikan informasi yang jelas mendukung pasien dalam situasi sulit. Lalu yang kedua, yang kita lakukan adalah prinsip justice atau keadilan, yang mana prinsip ini memberikan perawatan yang adil dan tidak diskriminasi kepada pasien serta memastikan bahwa pasien menerima perlakuan dengan kebutuhan dan situasinya. Nah, namun dalam rata pembayaran sendiri, sebenarnya intensif yang kurang menarik dan BPJS bisa membuat dokter mencari cara untuk mengoptimalkan pendapatan, termasuk dengan membatasi pasien BPJS. Nah, BPJS ini merupakan salah satu penerapan yang diterapkan di Indonesia melalui Universal Health Coverage (UHC), yaitu melalui BPJS, kesehatan yang membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dalam BPJS biasanya berasal dari peserta mandiri, PBI, penerima bantuan luar, iuran, dan pemerintahan, serta peserta pekerja serta subsidi pemerintah. Yang mana RS dan dokter sendiri bekerja sama dengan membayar klaim pembayaran berdasarkan sistem Cash Based Group atau CBGS, yaitu paket pembayaran berdasarkan jenis penyakit. Jadi, pada BPJS sendiri dilakukan pergolongan dalam pembayaran BPJS. Nah, tantangannya apa aja sih dalam kasus ini, kejadian berita ini, yaitu membuat tarif INA CBGS menjadi sangat rendah, yang membuat beberapa dokter atau rumah sakit merasa biaya yang dibayarkan BPJS itu lebih rendah dibandingkan dengan pelayanan sebenarnya. Ini bisa menyebabkan mereka menolak pasien BPJS atau membatasi layanan. Nah, apa solusinya? Solusinya yaitu dengan meningkatkan tarif INA CGS untuk lebih mencerminkan bayar bayar ini pelayanan medis. Lalu yang kedua, apa tantangan dan dampaknya? Yang kedua yaitu keterlambatan pembayaran klaim. Dampaknya membuat kasus di rumah sakit mengalami kesulitan finansial karena klaim BPJS yang belum dibayar tepat waktu. Apa solusinya? Solusinya yaitu memperbaiki mekanisme pembayaran klaim agar rumah sakit tidak mengalami masalah arus kas yang sulit. Lalu yang ketiga ada beban kerja dokter menjadi sangat meningkat, yang mana dampaknya karena BPJS mencakup sebagian dari besar penduduk, jumlah pasien meningkat gratis. Ini membuat dokter kewalahan dan bisa berpengaruh menjadi kualitas layanan. Apa solusinya? Solusinya sendiri akan lebih baik mengawasi daripada lebih ketat terhadap rumah atau dokter yang menolak pasien BPJS secara tidak sah. Nah, selain itu, apa kesimpulan dari semua berita ini? Yaitu kesimpulannya, kasus ini mencerminkan tantangan dalam keseimbangan antara profesionalisme dokter dan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan skema pembiayaan agar dokter tetap bisa menjalankan tugasnya secara profesional tanpa merugikan pasien. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Ini referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.